Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agustin Armunanti dengan NPM 21130240111. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai adaptasi hewan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan beberapa fakta-fakta, yaitu di sini ada dua gambar bunglon. Jadi gambar bunglon yang sebelah kiri itu berwarna hijau, kemudian ada bunglon yang sebelah kanan itu warnanya hijau, kemudian ada kecoklatan. Nah, dari kedua gambar di atas dapat disimpulkan bahwa bunglon ini warna tubuhnya mengikuti warna tempat dia berada. Seperti bunglon yang berwarna hijau ini mengikuti warna daun di mana dia berada, kemudian bunglon yang memiliki warna kecoklatan ini seperti warna batang di mana dia berada. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu apa sih adaptasi itu? Jadi adaptasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang bertujuan agar dapat tetap bertahan hidup. Adaptasi umumnya bersifat jangka panjang atau berlangsung lama. Adaptasi makhluk hidup dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, yang ketiga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri berdasarkan bentuk tubuhnya. Kemudian adaptasi fisiologi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya atau menyesuaikan diri berdasarkan alat-alat tubuhnya. Kemudian yang ketiga adaptasi tingkah laku, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup atau menyesuaikan diri berdasarkan tingkah lakunya. Adaptasi morfologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada adaptasi morfologi hewan darat atau hewan terestrial dan juga ada adaptasi hewan laut atau hewan akuatik. Nah, di sini untuk hewan darat itu ada berdasarkan bentuk paruh dan juga ada bentuk kaki. Berdasarkan bentuk paruhnya, contohnya ada hewan elang. Nah, hewan elang ini memiliki paruh yang tajam, kuat, runcing, dan sedikit membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kemudian ada hewan pelikan yang memiliki paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Selanjutnya, adaptasi morfologi hewan darat berdasarkan bentuk kaki. Untuk yang pertama yaitu ada kaki burung elang. Nah, kaki burung elang ini jarinya pendek, kemudian kukunya melengkung dan tajam, dan cakar yang kuat yang berfungsi untuk mencekram. Kemudian ada hewan bebek. Nah, hewan bebek ini di antara jari kakinya terdapat selaput yang dapat membantu untuk berenang di air. Selanjutnya yaitu adaptasi morfologi hewan akuatik atau hewan air. Yang pertama yaitu hewan laut dalam. Contohnya adalah hewan angelfish. Nah, hewan angelfish ini memiliki bohlam bercahaya yang menggantung di atas kepalanya yang berfungsi untuk penerangan dan juga memikat mangsa. Selanjutnya ada hewan laut dangkal. Contohnya adalah bintang laut. Adaptasi yang dimiliki bintang laut ini yaitu memiliki kaki tabung yang bergerak di atas laut dangkal, kemudian menempel pada substrat dan berfungsi untuk menangkap makanan. Selanjutnya yaitu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada adaptasi fisiologi hewan darat dan juga adaptasi fisiologi hewan akuatik atau hewan air. Untuk yang pertama yaitu adaptasi fisiologi hewan darat. Di sini contohnya ada yang pertama hewan subordo ruminansia, contohnya hewan sapi. Nah, sapi ini memiliki enzim selulase yang membantu untuk mencerna makanan, karena makanan dari sapi ini yaitu berupa tumbuhan atau rumput-rumputan. Selain memiliki enzim selulosa, subordo ruminansia ini memiliki 4 lambung, yaitu yang pertama yaitu rumen, kemudian retikulum, omasum, dan abomasum. Apa sih tujuan dan mengapa kok hewan ini memiliki 4 lambung? Lain dan tidak bukan, tujuannya itu karena makanan yang dimakan oleh
hewan sapi ini berupa tumbuhan. Tumbuhan ini kan mengandung selulase. Jadi rumput ini nih susah untuk dicerna, makanya hewan sapi ini memiliki 4 lambung. Jadi dengan adanya 4 lambung ini, maka proses pencernaannya akan dipermudah atau bisa untuk membantu dengan cepat. Selanjutnya yaitu ada hewan ordo Lagomorpha, contohnya yaitu kelinci. Nah, di sini kelinci itu makanannya juga sama seperti kayak sapi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Namun hewan ordo Lagomorpha ini tidak memiliki 4 lambung dan dia bukan dikatakan ruminansia. Untuk adaptasi, karena dia makan tumbuh-tumbuhan yang dimana tumbuhan ini juga mengandung selulosa, maka hewan ordo Lagomorpha ini memiliki usus sekum. Nah, usus sekumnya ini panjang yang berfungsi untuk memfermentasi serat selulosa karena makanannya berupa tumbuhan. Jadi untuk membantu pencernaannya yaitu menggunakan usus sekum. Selanjutnya yaitu ada adaptasi fisiologi hewan air atau hewan akuatik. Nah, di sini contohnya adalah ikan. Jadi ikan-ikan ini untuk mempertahankan cairan di tubuhnya atau osmoregulasi, ikan ini melakukan osmosis yang sesuai dengan kondisi air tempat mereka hidup. Nah, jadi proses osmoregulasi antara hewan air asin dan juga air tawar itu berbeda. Kemudian hewan air asin ini cenderung memiliki urin yang pekat karena hewan air asin ini minum banyak cairan atau air yang mengandung garam sehingga urinnya itu pekat. Yaitu ada adaptasi tingkah laku. Nah, di sini contohnya adalah hewan bunglon. Jadi hewan bunglon ini merubah warna kulit tubuhnya mengikuti tempat dia berada. Penyebab hewan seperti bunglon ini berubah warna karena untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan agar dia tidak terancam oleh musuh atau predator. Perubahan warna pada kulitnya ini dimulai ketika mata bunglon mengamati lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian respon dari mata akan disampaikan ke otak dan di otak itu akan diproses kemudian untuk menggerakkan otot-otot kromatopor sehingga merubah warna kulit menyerupai lingkungan di sekitarnya. Contohnya yaitu bunglon yang memiliki warna hijau sesuai dengan dia berada, yaitu dia ada di dedaunan yang dedaunan itu umumnya berwarna hijau. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.